Perang di Dunia I berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 dan menjadi tonggak penting perubahan dunia modern. Perang ini bukan hanya konflik militer antar negara, tetapi hasil dari ketegangan yang telah lama menumpuk di Eropa karena persaingan kekuasaan, aliansi militer, nasionalisme ekstrem, dan perlombaan senjata. Pemicunya adalah pembunuhan Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungaria, oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo. Peristiwa ini memicu reaksi berantai karena sistem aliansi yang dikaku antara negara-negara besar. Austria-Hungaria mendapat dukungan Jerman, sementara Serbia didukung oleh Rusia. Dalam hitungan minggu, seluruh benua Eropa terseret ke dalam peran blok sentral Jerman, Austria-Hungaria, dan Kesultanan Utsmaniyah melawan blok sekutu Inggris, Prancis, Rusia, dan kemudian Amerika Serikat. Yang membuat perang di dunia begitu brutal adalah strategi perang parit, penggunaan senjata kimia, artileri berat, dan jutaan tentara gugur tanpa kemajuan wilayah yang berarti, khususnya di front barat. Ini menciptakan penderitaan luar biasa dan mengubah persepsi masyarakat terhadap perang dari halaman yang mulia menjadi sesuatu yang mengerikan dan sia-sia. Perang ini juga mempercepat runtuhnya beberapa kekaisaran besar seperti Kekaisaran Rusia, Austria-Hungaria, Jerman, dan Kesultanan Utsmaniyah. Wilayah Eropa dan Timur Tengah mengalami perubahan batas besar-besaran. Akibatnya, muncul negara-negara baru, namun juga benih-benih konflik etnis dan nasionalisme yang bertahan hingga hari ini. Pada tahun 1918, perang berakhir dengan kekalahan blok sentral. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 menghukum Jerman dengan sangat berat, baik secara ekonomi maupun politik. Hukuman inilah yang menciptakan rasa dendam dan krisis di Jerman, yang kemudian dimanfaatkan oleh Adolf Hitler untuk bangkit menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perang di dunia I. Dampak perang di dunia I tidak hanya terasa di Eropa, tetapi juga memengaruhi koloni-koloni di Asia dan Afrika, serta membentuk tatanan dunia baru. Perang ini menandai akhir dari era kerajaan-kerajaan besar dan lahirnya abad ideologi dan revolusi. Perang Dunia II adalah konflik militer global paling dahsyat dalam sejarah umat manusia yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Perang ini melibatkan lebih dari 100 juta orang dari berbagai negara di seluruh dunia, terbagi ke dalam dua aliansi utama. Blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, serta blok poros yang dipimpin oleh Jerman Nazi, Italia fasis, dan Jepang. Perang ini tidak hanya dipicu oleh agresi militer Jerman di bawah Adolf Hitler yang ingin memperluas wilayahnya di Eropa, tetapi juga oleh kekecewaan terhadap hasil perjanjian Versailles pasca Perang Dunia I, serta munculnya ideologi ekstrim seperti fasisme dan Nazisme. Invasi Jerman ke Polandia pada September 1939 menjadi pemicu utama perang, yang kemudian membuat Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Namun, perang di dunia I bukan sekadar konflik antar negara. Ini adalah perang ideologi, ras, dan ambisi kekuasaan global. Di Eropa, kita menyaksikan Holocaust genosida sistematis terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi dan jutaan korban lainnya oleh rezim Nazi. Di Asia, Jepang melakukan ekspansi militer brutal ke berbagai wilayah seperti Cina, Korea, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang di waktu itu masih di Belanda. Perang ini juga membawa dampak besar pada masyarakat sipil. Serangan udara, kelaparan, pengungsian massal, dan ketiaman perang membuat jutaan orang kehilangan nyawa atau tempat tinggal. Perang di dunia juga menjadi latar lahirnya teknologi militer baru yang mengerikan, seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tahun 1945, yang akhirnya memaksa Jepang menyerah. Akhir dari perang di dunia I membawa perubahan besar dalam tatanan dunia. Perserikatan bangsa-bangsa didirikan untuk mencegah perang serupa di masa depan. Dua kekuatan super muncul, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang kemudian bersaing dalam perang dingin. Secara keseluruhan, perang di dunia I adalah tragedi kemanusiaan sekaligus pelajaran penting bagi dunia tentang bahaya totalitarianisme, rasisme, dan kerakusan kekuasaan. Meskipun telah berakhir puluhan tahun lalu, dampaknya masih terasa hingga hari ini dalam politik global, hubungan internasional, dan cara kita memandang perdamaian. Perang dingin setelah perang di dunia II, dunia tidak benar-benar damai. Muncul ketegangan antara dua kekuatan besar dengan ideologi yang bertentangan, Amerika Serikat dengan kapitalisme dan Uni Soviet dengan komunisme. Periode inilah yang dikenal sebagai Perang Dingin, yang berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991. Meskipun tidak terjadi perang langsung di antara keduanya, konflik ini diwujudkan dalam perlombaan senjata nuklir, spionase, serta perang proksi seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan keterlibatan dalam
Krisis di Timur Tengah serta Afrika. Salah satu momen paling menegangkan adalah krisis rudal Kuba tahun 1962 yang hampir memicu perang nuklir. Peran Nidin juga memengaruhi perkembangan teknologi, termasuk perlombaan keluar angkasa yang dimenangkan oleh Amerika Serikat saat Neil Armstrong mendarat di bulan. Peran Nidin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan berakhirnya dominasi komunisme di Eropa Timur. Krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Sejak beberapa dekade terakhir, etnis Rohingya mengalami diskriminasi berat. Mereka adalah kelompok Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, namun tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, sehingga tidak memiliki hak sipil dasar. Krisis memuncak pada tahun 2017 ketika militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran setelah dugaan serangan oleh kelompok militan Rohingya. Operasi ini berubah menjadi pembantaian, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa Rohingya. Lebih dari 700.000 orang terpaksa melarikan diri ke Bangladesh dan tinggal di kamp-kamp pengungsian. Dunia internasional menyebut tindakan ini sebagai pembersihan etnis. Meski banyak desakan dari beberapa negara-negara dunia, hingga kini penyelesaian krisis Rohingya masih jauh dari kata selesai. Mereka masih hidup tanpa kewarganegaraan, tanpa jaminan keamanan, dan tanpa keadilan.